Coba lupakan dulu film-film fiksi ilmiah soal perjalanan waktu. Karena kisah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini adalah tentang time travel paling epik yang pernah tercatat. Tapi, ini bukan digerakkan oleh mesin canggih, melainkan murni oleh kehendak Tuhan. Coba deh bayangin, kamu tidur malam ini, dan pas bangun, kalender di ponselmu udah nunjukin tahun 2324. Dunia yang kamu kenal, keluarga, teman, semuanya hilang, digantikan peradaban yang benar-benar baru. Nah, inilah yang persis dialami oleh Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang masuk ke dalam sebuah kapsul waktu ilahi. Oke, kita mulai ceritanya ribuan tahun lalu, di sebuah kota bernama Efesus. Kota ini diperintah sama raja yang super kejam, namanya Diocletianus. Aturannya cuma satu, tapi absolut, sembah berhala atau mati. Bisa bayangin kan, suasananya tegang banget, di mana punya iman yang benar itu dianggap kejahatan paling berat. Nah, yang bikin kisah ini makin luar biasa, itu adalah siapa para pahlawannya. Mereka ini bukan orang biasa loh. Mereka itu para bangsawan istana yang punya segalanya, harta, status, kenyamanan. Ya, mereka adalah anak-anak muda yang rela ninggalin semua privilege itu cuma demi satu hal yang gak bisa dibeli. Iman. Raja Diocletianus akhirnya ngasih mereka ultimatum. Pilihannya, wah benar-benar ekstrim. Tetap tinggal, tapi mati dieksekusi, atau kabur, tapi kehilangan segalanya. Ini bukan sekedar pilihan hidup atau mati, ini pertaruhan antara dunia dan akhirat, antara nyawa dan keyakinan. Dan mereka pun memilih. Di tengah gelapnya malam, mereka diam-diam menyelinap keluar kota, ninggalin istana megah dan semua kemewahan mereka. Cuma ditemani seekor anjing setia bernama Kitmir, mereka lari menuju takdir yang mereka sendiri nggak tahu akan seperti apa. Setelah lari cukup jauh, akhirnya mereka nemuin sebuah gua yang tersembunyi. Udah lelah dan pasrah, mereka masuk ke dalamnya. Sedikit pun mereka nggak sadar kalau tempat itu bakal jadi saksi bisu sebuah keajaiban yang jujur aja melawan semua hukum alam. Dan inilah doa mereka, doa yang isinya kepasrahan total. Ini adalah momen di mana mereka menyerahkan seluruh nasib mereka ke tangan Tuhan, tepat sesaat sebelum keajaiban 300 tahun itu dimulai. 309 tahun. Coba deh, sebutin angka itu pelan-pelan. Selama itulah Allah menidurkan mereka. Raja Diocletianus yang kejam, udah lama jadi debu. Kerajaannya udah runtuh. Generasi udah silih berganti. Dunia di luar gua berubah total, sementara mereka tetap terlelap dengan aman dalam penjagaannya. Sekarang, coba perhatikan baik-baik kutipan ayat ini ya. Sebuah kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata nyimpen kunci rahasia ilmiah yang luar biasa yang baru dipahami ribuan tahun setelahnya. Inilah petunjuk dari Sang Pencipta tentang gimana caranya menjaga fisik mereka. Dan ini dia penjelasannya. Secara medis modern, ini namanya pencegahan dekubitus atau luka baring. Pasien koma di rumah sakit canggih zaman sekarang, itu harus dibolak-balik secara manual sama perawat, supaya tubuh mereka nggak rusak. Dan 14 abad yang lalu, Al-Quran udah ngejelasin mekanisme ilahi ini dengan presisi yang, wah, luar biasa. Gila kan detailnya? Oke, setelah 309 tahun berlalu, Allah akhirnya membangunkan mereka. Di kepala mereka cuma ngerasa, paling cuma ketiduran semalam atau seharian. Mereka lapar, bingung, tapi sama sekali nggak nyadar kalau mereka adalah para penjelajah waktu yang sesungguhnya. Coba dibayangin lompatan waktu yang terjadi. Ekstrim banget. Mereka tidur di sebuah kota pagan yang memburu mereka hidup-hidup dan bangun di sebuah kota yang penduduknya udah beriman kepada Tuhan yang sama dengan mereka. Perubahannya itu 180 derajat. Nah, salah satu dari mereka dengan hati-hati banget memberanikan diri turun ke kota. Pikirannya masih was-was, masih takut sama pasukan Raja Diocletianus yang sebenarnya udah jadi sejarah 3 abad lalu. Dia masuk ke kota yang rasanya asing banget sambil bawa koin perak dari zaman yang telah hilang. Nah ini nih, coba dibayangin, kamu beli makan siang sekarang, tapi bayarnya pakai uang logam zaman VOC Belanda. Pasti geger satu pasar kan? Penjualnya bakal ngeliatin kamu, antara ngira kamu baru nemu harta karun, atau malah ngira kamu orang gila. Nah, kebingungan itulah yang terjadi. Dan inilah reaksi si penjual roti. Sebuah pertanyaan sederhana yang jadi pemicu segalanya. Dari situ muncul kepanikan, kebingungan, sampai akhirnya berita aneh ini sampai ke telinga raja yang baru. Perlahan tapi pasti, kepingan puzzle sejarah yang mustahil ini mulai nyambung. Di momen itulah, semua orang akhirnya sadar. Para pemuda ini bukan penemu harta karun. Merekalah harta karun itu sendiri. Mereka adalah fosil hidup.
Bukti nyata dan gak terbantahkan kalau janji Tuhan tentang kehidupan setelah kematian itu benar adanya. Dan setelah kebenaran itu terbukti, misi mereka pun selesai. Jadi, kisah mereka ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya. Ini adalah pelajaran nyata tentang keberanian, tentang kuasa Allah yang jauh melampaui logika dan sains, tentang janji perlindungan bagi yang taat, dan yang paling penting, bukti konkret akan adanya hari kebangkitan. Dan kalau mau diringkes jadi satu kalimat, inilah inti dari segalanya. Para pemuda ini rela meninggalkan status, harta, dan keluarga demi Allah. Sebagai gantinya, Allah menjaga mereka dengan cara yang super spektakuler, bahkan mengabadikan nama dan kisah mereka sampai akhir zaman. Kisah Ashabul Kahfi ini ngajarin kita satu hal yang sangat penting. Saat kita berani mengambil sebuah langkah besar karena iman, mungkin kita nggak akan ditidurkan selama 300 tahun seperti mereka. Tapi pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, keajaiban personal seperti apa yang mungkin sedang menantimu di ujung keberanianmu itu? Coba deh, renungkan.